gitu ya. Wah, jadi tiap pagi saya puter gitu ya. Sudah lewat, saya ulangin lagi. Wow, memang lagu yang lahir dari pengenalan akan Tuhan, dari hubungan pribadi dengan Tuhan itu powerful daripada lagu-lagu yang hanya kejar target ya. Artinya mencari kehidupan lewat lagu gitu ya. Oke, nah di bulan ini kita akan terus berbicara tentang disiplin dalam pikiran, karena memang Rock di bulan Oktober ini kita banyak mengajarkan tentang bagaimana kita disiplin dalam pikiran kita. Mungkin pertanyaannya begini, Pak Pendeta, kenapa saya harus mendisiplinkan pikiran saya? Kenapa saya nggak harus mendisiplinkan dompet saya ataupun kantong saya? Kenapa? Karena memang semuanya dimulai dari pikiran, Bapak Ibu. Kalau kita bisa mendisiplinkan pikiran, maka yang lain juga pasti kita bisa disiplin. Katakan amin. Makanya itu penting sekali untuk kita disiplin pikiran kita. Ya, kalau saya di Rock Citra Raya, kan tema bulan ini, tema besarnya adalah disiplin dalam pikiran. Setiap minggu saya bedah. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ya, hari ini tadi kita belajar bagaimana pikiran yang kita bisa menang atas pikiran negatif. Minggu sebelumnya kita belajar bagaimana pikirannya dewasa dan sehat. Dan kita juga belajar bahwa medan peperangan itu adalah di area pikiran. Jadi memang selama sebulan ini kita harus terus dibombardir dengan kata pikiran. Karena pikiran kita akan menentukan siapa kita di dalam Tuhan. Bahkan nanti bulan November tema kita adalah apa? Christ likeness. Keserupaan seperti Kristus. Ini penting juga. Serupa seperti Kristus dalam hal apa? Nah, kita nanti akan bicara itu bulan depan. Tapi di minggu terakhir di bulan ini, saya ingin menyampaikan dengan tema khotbah saya hari ini adalah apa? Medan peperangan sesungguhnya. Medan peperangan sesungguhnya itu jangan dipikir waktu kita mengusir roh-roh jahat. Medan peperangan sesungguhnya itu bukan berarti ketika kita mengadakan doa keliling, doa peperangan. Yes, it's good, itu harus terus kita lakukan. Bahkan saya minta di dalam kami di Citra Raya, para full timer gereja, saya beri tugas kepada mereka seminggu sekali doa keliling, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita di Citra Raya itu seminggu sekali ada doa keliling. Gunanya untuk apa? Kita perangi roh-roh jahat yang ada. Kita hancurkan setiap kuasa-kuasa yang mengikat. Kita percaya akan itu, tapi jangan lupa bahwa ada medan peperangan juga yang harus kita menangkan, yaitu di dalam area pikiran kita. Dan Rasul Paulus sudah mengajarkan ini. Makanya di dalam surat 2 Korintus 10 ayat 3-5 kita bisa melihat kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus itu adalah kata-kata peperangan. Dia berkata senjata, benteng, meruntuhkan, ya. Itu semua adalah hal-hal yang bicara tentang peperangan. Makanya itu saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa musuh kita bukan cuma roh-roh jahat di udara, tapi musuh kita yang harus kita taklukkan juga adalah apa? Pikiran kita. Pikiran kita yang harus kita bisa taklukkan. Coba kita buka 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang kelima. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang kelima. Ya, dikatakan memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara apa? Duniawi. Perhatikan di situ. Firman Tuhan dengan jelas berkata, kita memang masih hidup di dalam dunia. Atau dengan kata lain, kita masih injak-injak bumi. Kita masih ada di dalam dunia. Tetapi kita tidak berjuang secara duniawi. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menaklukkan pikiran kita, nggak ada cara lain. Caranya adalah seperti apa yang firman Tuhan ajarkan buat setiap kita. Ayat yang keempat dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kristus. Coba perhatikan itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat ini Rasul Paulus memakai istilah-istilah peperangan.
dia memakai kata berjuang, dia memakai kata senjata, dia memakai kata siasat, benteng-benteng, itu semua harus dipatahkan. Kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, itu adalah istilah-istilah dalam medan peperangan. Makanya itu saya mau mengatakan bahwa medan peperangan yang sesungguhnya itu ada di dalam area pikiran. Makanya dia berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Definisi sederhana dari kata menawan apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Definisi sederhana aja kata menawan. Tangkap. Ada lagi? Ayo jawab. Salah tetap masuk surga. Jangan dipikir salah menjawab kemudian kok gak masuk surga. Enggak ya. Yang membuat kita masuk surga karena kita percaya Yesus, itu aja. Ayo, tadi Ibu Gembala berkata definisi apa daripada kata menawan itu apa? Ditangkap. Oke, ditangkap, betul sekali. Apa lagi? Penjara. Oke, apa lagi? Diinjak. Diinjak. Oke, diinjak. Oke, apa lagi? Hah? Hah? Menyandra. Oke, apa lagi? Ayo jemaat Tuhan. Hah? Menaklukkan. Oke, apa lagi? Saya pernah bertanya di salah satu ibadah, dan ada satu bapak berkata begini, bagi saya menawan itu adalah mengontrol. Betul juga ya. Orang kalau sudah ditawan kan hidupnya dikontrol ya. Mau makan, bangun, tidur, jam berapa masuk tahanan, semuanya dikontrol. Nah, Rasul Paulus berkata, kami menawan, kami menangkap, kami memasukkan ke dalam penjara, kami mengontrol. Apa yang dikontrol? Apa yang ditangkap? Apa yang dimasukkan dalam penjara? Pikiran. Makanya dia berkata, kami menaklukkannya kepada Kristus. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima, di sini jelas lagi dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini ditekankan lagi pentingnya yang namanya pikiran. Di sini bukan lagi sekedar ditawan, bukan lagi sekedar ditangkap, bukan lagi sekedar dimasukkan ke penjara, bukan lagi sekedar dikontrol, tapi dikatakan hendaklah kita punya pikiran Kristus. Hendaklah kita punya perasaan Kristus. Kenapa? Karena waktu kita bisa punya pikiran dan perasaan Kristus, kita akan bisa sadar ketika sebuah pujian kita nyanyikan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Nah, kalau kita sadar bahwa hidup kita ini harus punya pikiran Kristus, waktu kita menyanyikan pujian ini, nyanyian kita pasti akan berbeda. Tapi saya mau ingatkan, kita harus bisa menawan pikiran diri kita sendiri. Kita bisa menaklukkannya, kita bisa memenjarakannya, kita bisa mengontrol pikiran kita supaya pikiran kita nggak liar. Amin. Coba saya mau bertanya sama kita, di gereja kira-kira pikiran kita fokus nggak di gereja? Ini yang lagi ibadah nih di ruangan ini, kira-kira pikiran kita fokus nggak ketika kita lagi dengar firman? Katakanlah lagi hujan, wah, saya nggak tahu di Karawaci hujan nggak? Di Citra Raya ini sudah lama nggak hujan nih. Sama ya Karawaci ya? Daerahnya di daerah Panongan yang sebelahan sama Citra Raya hujan lebat, tapi di perumahan Citra Raya nggak hujan-hujan sampai hari ini. Katakanlah kita lagi khotbah, lagi ibadah seperti ini. Bapak Ibu Saudara lagi dengar khotbah, lagi enak-enak dengar khotbah, tiba-tiba engkau dengar bunyi geledek, dan tiba-tiba hujan deras turun. Apa yang ada di pikiranmu? Aduh, mati deh gua lagi nyuci seragam anak gua belum masukin tadi. Aduh, mati deh gua. Aduh deh, sepatu anakku tadi aku cuci dan ada di depan belum aku masukin. Nah sekarang hujan. Aduh, mati deh gua. Pikiran kita bisa kemana-mana, padahal tubuh kita di sini. Makanya kita harus bisa kontrol pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran akan mempelopori, memimpin setiap tindakan kita. Saya ulangi sekali lagi. Pikiran akan mempelopori atau memimpin tindakan kita.
Tindakanmu akan dipengaruhi oleh apa yang kau pikirkan. Makanya firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kenapa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas? Supaya tindakan kita benar. Karena waktu kita memikirkan yang jelek, kita memikirkan yang najis, tindakanmu pasti jelek, tindakanmu pasti najis. Semuanya dimulai dari pikiran. Kontrol pikiran kita. Artinya apa? Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi 90% respon dan tindakan kita. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi 90% respon dan tindakan kita. Coba saya tanya sama jemaat. Jemaat Roh Karawaci, saya kemarin 2 hari lalu saya lagi pergi ke kota Jakarta. Saya masuk salah satu mall yang paling mahal, di mana artis-artis ada di situ. Dan waktu saya lagi mau pulang dari mall itu, tiba-tiba saya melihat satu bapak. Dari jauh saya sudah ketahuan ini bodinya, cara jalannya, saya sudah tahu siapa bapak ini. Kemudian waktu saya dekati, saya yakin, oh itu adalah Pastor Doni, Gembala Roh Karawaci. Dia nggak tahu kalau saya lihat dia, karena dia lagi jalan. Dan ternyata, tahu nggak Bapak Ibu Saudara, dia gandengan sama cewek. Dia gandengan sama cewek. Dan ternyata dia bukan cuma gandengan, dia nempel sama itu cewek. Saya ikuti dari belakang. Saya diam-diam, dia pergi, dia masuk mobil berdua. Tiba-tiba mobilnya goyang-goyang. Yang ada di pikiranmu apa coba? Siapa itu cewek? Betul? Padahal itu cewek adalah Bu Gembala. Coba lihat. Apa yang kau pikirkan akan mempengaruhi 90% respon dan tindakanmu. Kalau engkau dengar itu, engkau gak bisa saring itu, maka saya percaya salah gereja gua. Ini gembala gak bener ini. Sudah punya istri, kok gandengan sama cewek lain, tempel-tempelan sama cewek lain. Ini gembala gak bener. Gak mungkin itu pendeta, dia asal cerita saja. Pasti itu pendeta ngomongin kebenaran. Padahal belum tentu semua pendeta juga nyampein kebenaran. Kadang-kadang ada pendeta juga suka nyampein hoax. Tapi makanya kita harus kuasai pikiran kita. Masalahnya, apakah yang kita pikirkan selama ini sudah benar? Apakah yang kita pikirkan selama ini sudah sesuai dengan sebuah realita yang ada? Mari renungkan baik-baik. Karena kalau apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan realita yang ada, kita kemakan sama hoax, kita percaya sama berita-berita bohong, maka saya mau berkata kepada setiap kita bukanlah anak-anak daripada Bapa Surgawi. Terus Pak, kita anak-anak Isopo, kita anak-anaknya Saiton. Coba kita buka Yohanes 8 ayat yang keempat, 44 bagian yang ke-C. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau orang yang suka menyebarkan berita bohong, orang yang suka percaya sama berita bohong, maka sesungguhnya bapaknya adalah iblis. Karena iblis adalah bapak segala pendusta. Makanya jangan suka nyebarin berita bohong. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, pasti bukan kamu. Haleluya. Kenapa? Karena Yohanes dalam ayat firman Tuhan ini dengan sangat jelas mengajarkan bahwa area kerja dusta itu ada di perkataan dan di pikiran. Coba kalau tadi Bapak Ibu Saudara percaya, loh yang nyampein ini tuh pendeta Thomas loh dia. Itu rambutnya udah putih loh itu udah main-main, itu pengalamannya dia udah banyak itu. Waduh, itu pasti Pak Don itu bener gak? Coba, kalau engkau percaya sama itu, padahal engkau belum cek kebenarannya, maka sesungguhnya engkau kemakan oleh area dusta. Karena area dari dusta ada di perkataan dan di pikiran. Hari-hari ini iblis akan terus membombardir pikiran kita.
Dia akan terus menyampaikan hal-hal yang gak benar. Dia akan menyebarkan ataupun menghembuskan kekhawatiran, kekecewaan, kebimbangan, ketidakpercayaan akan kuasa Allah. Iblis akan berusaha membangun benteng-benteng untuk membelenggu pikiran kita. Karena cara kerja iblis di akhir zaman ini bukan hanya sekedar membuat kita nggak ke gereja, bukan hanya sekedar membuat kita untuk nggak pelayanan, tapi iblis justru mendorong kita untuk masuk ke dalam pelayanan. Kemudian dia akan memborbardir kita dengan apa? Kekhawatiran, kekecewaan. Gua ulang tahun kagak diselamatin sama Pak Gembala. Gua salaman, gua lihat muka Pak Gembala salaman, terus dia gak melihat muka gua, malah dia melihat orang yang lain. Akhirnya kita cek Gembala apa ya? Masa Gembala gak tahu isi hatiku? Loh, Gembala juga manusia. Kalau kamu gak ngomong, Gembalamu gak akan tahu. Emang Gembalamu, kamu pikir dukun, itu harus tahu, lihat wajahmu di air, oh anakku lagi begini kan? Enggak. Gembalamu juga manusia, punya keterbatasan. Tapi hari-hari ini banyak jemaat Tuhan dibombardir oleh iblis lewat pikirannya. Akhirnya gak kecewa. Tuh lihat, kalau sama dia orang kaya, disambut dari depan, dari bawah disambut, liftnya dibukain, ya, pintu ibadah dibukain, sampai tempat duduknya dianterin. Kalau gua boro-boro disambut di bawah, ya, tuh, sono tuh kosong, duduk sono. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau berkata, hari-hari terakhir ini iblis akan terus membombardir kita dengan kekecewaan demi kekecewaan, kekhawatiran dengan kekhawatiran. Makanya itu saya mau berkata, pikiran adalah akar dari kata-kata dan tindakan. Pernah nggak engkau menemukan orang yang omongannya pahit terus? Udahlah Pak, saya ini memang sial. Sudahlah Pak, saya ini memang gak berguna. Ya sudahlah Pak. Yang diomongin tuh sesuatu yang penyesalan terus. Ya saya ini berdosa, saya ini gak layak. Ya memang kita ini berdosa, tapi karena darah Kristus kita dilayakkan. Amin. Memang kita ini gak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan tanpa Kristus. Makanya kita perlu Kristus. Bahkan ada orang yang seperti ini, kamu tahu nggak dia itu ya kalau di gereja malaikat dia, pokoknya ngomongnya selalu negatif. Saya percaya di sini tidak ada, amin. Tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100. Ayo Bapak Ibu Saudara, apa yang kau katakan itu adalah akar yang dimulai dari pikiranmu. Makanya kita harus menang di dalam area pikiran kita. Waktu kita bisa menang di area pikiran kita, maka sesungguhnya kita seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh dosa darahnya. Betul ya? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kalau kita menang di area pikiran kita, maka sesungguhnya kita adalah umat pemenang. Tapi waktu kita kalah di area pikiran kita, maka yang pertama kita akan termakan, kita akan terseret. Semua ada di situ ya. Kita akan termakan, kita akan terseret oleh jebakan iblis. Iblis itu paling suka menjebak kita. Makanya dia berjalan keliling seperti singa-singa yang mengaum-ngaum. Dia nggak bisa menghancurkan kita, dia cuma bisa kasih jebakan-jebakan sama kita. Kita mau memakan jebakan itu atau enggak? Waktu kita kalah di medan pikiran kita akan termakan, kita akan terseret sama jebakan iblis. Kemudian kita berkata, nggak gereja-gerejaan, nggak cari Tuhan, nggak cari Tuhanan. Udah, nggak ada untungnya. Siapa yang bilang cari Tuhan nggak ada untungnya? Justru waktu kita cari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita dapat untung yang paling besar. Katakan amin. Haleluya. Nah, kalau kita kalah di area pikiran kita, maka saya mau katakan, kita akan termakan, kita akan terseret sama jebakan iblis. Akhirnya apa? Lama-lama kita jadi antipati. Kita akan malas. Kita nggak akan lagi mengalami Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena iblis sudah menjebak kita. Makanya itu Bapak Ibu Saudara,
biarkan kita bisa menang di dalam area pikiran kita. Karena waktu area pikiran kita bisa kita kuasai, tindakan kita, respon kita pasti akan sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Kayak tadi lagu tuh, holiness. Aduh, kalau kita berkata dalam area pikiran kita, mana mungkin hari ini bisa hidup kudus? Saya berkata, sangat mungkin. Tapi kita perlu perjuangan untuk melakukan itu. Tinggal bagaimana kita meresponi. Maka itu jangan termakan, jangan terseret oleh jebakan iblis. Kemudian yang kedua, waktu kita kalah di medan peperangan kita, di dalam medan peperangan yaitu pikiran kita. Yang kedua, kita akan memutuskan dan menilai tidak berdasarkan kebenaran. Waktu saya cerita tadi tentang gembalamu, kalau engkau kemakan sama jebakan iblis, engkau gak bisa menang di area pikiranmu, maka engkau akan memutuskan dan menilai tidak berdasarkan kebenaran. Segala sesuatu harus berdasarkan apa? Kebenaran. Dan kalau kita kembali memutuskan kebenaran seperti yang Alkitab ajarkan adalah dikaisune, kebenarannya Tuhan yang tertulis, yang diajarkan, yang harus kita mengerti dan harus kita hidupi. Kalau itu yang kita pelajari, maka saya percaya kita pasti bisa menang di dalam area pikiran kita. Tapi kalau kebenaran itu bukan dikaisunenya Tuhan, maka saya percaya kita akan memutuskan dan menilai tidak berdasarkan kebenaran. Saya sama istri saya punya prinsip yang sama. Apa itu, Pak? Kami itu kalau dengar cerita, kami dengar ceritanya dari A. Kami nggak mau dengar cerita dari B, C, sampai Z. Karena kadang-kadang orang itu banyak, ya saya percaya di sini tidak ada. Tapi di luar sono banyak. Ada banyak orang, kalau dititipi uang bisa apa? Berkurang. Kalau dititipi omongan bisa? Itulah manusia. Makanya kalau saya dengar cerita sesuatu, katakanlah nih ya, saya dengar dari Pak Doni gembalamu, oh ini begini, ya sudah. Yang saya dengar adalah Pak Doni. Mau yang B sampai yang Z cerita sama saya, bagi saya, salah. Pak Doni lah. Dia orang yang mengalami, dia yang tahu peristiwanya, dia yang menghadapi kasusnya. Kenapa saya harus percaya sama orang lain? Dia nggak mengalami, dia nggak menghadapi kasusnya. Saya lebih percaya Pak Doni dong. Karena bagi saya, Pak Doni yang menghadapi itu, tahu kondisinya. Nah, waktu kita kalah di dalam area pikiran kita, maka kita akan memutuskan dan menilai tidak berdasarkan kebenaran. Makanya ya, orang lain mau ngomong apa, saya sama istri saya nggak pernah pusing. Bagi saya, kalau saya menghadapi sesuatu, katakanlah berhubungan dengan Pak Doni, apa yang Pak Doni omongin, itu yang saya percaya. Kakak nggak tahu ya, si dia ini begini ya. Terserah. Gue udah pernah ngomong sama dia, dia ngomongnya nggak seperti itu kok. Loh, tapi dia sama kami ngomongnya begini. Ya oke, whatever, terserah. Toh, kalaupun itu benar, yang rugi dia, saya enggak. Tapi kalau saya kemakan sama omonganmu, yang belum tentu itu punya nilai kebenaran, saya bisa rugi, saya bisa sakit hati, saya bisa berpikir yang aneh-aneh terhadap dia. Lebih baik apa yang saya dengar dari dia, itu yang saya percaya. Saya sama istri saya, sampai dengan hari ini prinsipnya seperti itu. Kami gak mau ambil pusing sama omongan orang. EGP emang gue pikirin. Ngapain saya pikirin? Ngapain saya percaya? Karena kalau saya percaya saya bisa sakit hati. Saya mau tanya sama kita, pendeta manusia nggak? Manusia. Berarti pendeta bisa sakit hati nggak? Siapa yang bilang pendeta nggak bisa sakit hati? Kalau ada yang berkata pendeta, oh saya nggak pernah sakit hati. Waduh, saya mau foto sama dia. Saya mau foto sama dia. Saya akan tulis di sosial media saya akan berkata, ini orang nomor 2 setelah Yesus. Kita masih bisa sakit hati loh Bapak Ibu. Kita dikhianati, kita difitnah, kita udah bantu orang, tapi orang itu ngata-ngatain kita. Oh, kita bisa sakit hati, bisa, kita berjuang untuk itu. Makanya iblis akan memborbardir pikiran ini. Tuh, lihat tuh, apa yang kamu lakukan sama dia nggak ada gunanya. Kamu udah kasih ini, kamu udah bantu ini, kamu udah beri ini, bla 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 bla. Kamu udah begini tuh, kamu sudah sekolahkan, kamu udah bla 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 semuanya. Tuh, sekarang dia kurang ajar sama kamu. Tuh lihat tuh. Kalau saya kemakan sama jebakan iblis,
saya memutuskan dan menilai tidak berdasarkan kebenaran, maka saya rugi. Survei membuktikan orang yang stres itu bisa terpengaruh di tubuhnya dia. Orang yang stres bisa punya beberapa macam penyakit di tubuhnya dia. Apalagi orang yang terus mikirin sesuatu, berita yang gak benar, maka lama-lama dia akan stres dan akhirnya merugikan dirinya sendiri. Makanya saya sama istri saya gak pernah mau ambil pusing. Mau si dia ngomong begini-begini, saya EGP emang gue pikirin. Toh kalau saya menabur kebaikan, saya tetap menuai daripada Tuhan. Amin. Betul gak? Saya menabur sukacita, saya tetap akan menuai kebaikan daripada Tuhan. Kalau dia menabur yang lain, itu urusannya dia sama Tuhan. Yang ketiga, waktu kita kalah di medan peperangan kita, maka itu akan membentuk pikiran yang salah dan sikap hati yang membatu atau kepahitan. Bapak Ibu Saudara, saya ini orang Jawa, lahir di Semarang, ada keturunannya. Mama saya menikah 2 kali. Dari pernikahan pertama, dia dapat orang Yaman asli. Itulah abah saya. Dari pernikahan pertama itu muncullah 3 anak. Arif, Mufida, dan Safik saya. Singkat cerita, mama saya cerai sama abah. Kenapa? KDRT. Singkat cerita, kenapa? Salah satunya selain KDRT, dia nggak tahan lihat anak-anaknya disiksa sama suaminya. Seumuran Christoph 7 tahun gitu ya. Saya pernah berdiri di pinggir jalan, Bapak Ibu Saudara. Gerimis bersama dengan 2 kakak saya, Arif sama Mufida. Kami pernah malam-malam harus di pinggir jalan. Ngapain? Kami harus ngemis. Padahal waktu itu abah saya bukan orang miskin, mama saya bukan orang miskin, tapi hari itu kami bertiga ngalami situasi di mana kami harus ngemis. Minta-minta di pinggir jalan, dapat uang pulang, kasih ke abah. Bukannya malah abah seneng, malah kami dikeplakin satu-satu, goblok. Kenapa cuma dapat segini? Pergi lagi sana, cari duit. Kami keluar lagi dari rumah, ngemis lagi Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, mama saya nggak tahan, cerai. Ketemulah suami yang kedua, orang Kupang, Sabu. Makanya saya dapat Fam Riwu. Gitu ya. Saya berpikir bahwa bapak saya yang kedua ini orangnya baik. Ternyata yang enggak juga. Setiap malam Jumat Kliwon, Papa Riwu masuk ke dalam kamar. Mulai dari jam subuh sampai besoknya dia nggak mau diganggu, dia di dalam kamar. Kenapa? Dia semedi, dia sembahyang. Walaupun dia orang Kupang, tapi karena dia sudah lama di Jawa, dia nganut Olkutisme, pewayangan Petro Gareng Semar. Jadi setiap Jumat Kliwon dia mandiin keris. Dan tugas saya apa Bapak Ibu Saudara? Tugas saya setiap jam makan, saya harus bawa makanan di depan pintu kamar, saya harus ketok pintu kamar, setelah itu saya harus cepat-cepat lari. Kenapa? Karena dia sudah berpesan, waktu saya buka pintu kamar, saya nggak boleh lihat kalian, dan kalian tidak boleh lihat saya. Saya lihat bapak saya seperti itu, saya berkata, ini bapakku kok edar kabeh gitu. Yang satu begini, yang satu begini. Tapi herannya Papa Riwu memang sakti. Satu kali di kota Surabaya, saya lagi berdua naik mobil sama dia. Dia dikejar sama polisi, naik sepeda motor. Dia lihat dari kaca spion. Jatuh. Kubrak, jatuh polisinya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat ke belakang, polisinya jatuh. Saya lihati pria yang ada di sebelah kanan saya. Sakti benar ini pria. Tapi satu kali saya pernah di kota Surabaya, saya tinggal di Manuan Mukti. Papa Riwu teriak-teriak ngejar saya di jalan raya Manuan gitu. Di Surabaya terkenal itu salah satunya tukang becak. Dan hari itu banyak tukang becak mengejar saya bersama dengan Papa Riwu saya. Kenapa saya dikejar? Karena gara-gara Papa Riwu teriak-teriak seperti ini. Maling! Anaknya diteriakin maling, padahal saya nggak pernah maling pada waktu itu.
pikiran saya, hati saya hancur, Bapak Ibu Saudara. Waktu jadi Kristen disuruh doa kayak tadi, Bapa kami. Aduh, kata Bapa itu selalu saya skip. Kami yang ada di surga. Kata Bapa gak pernah saya ucapkan, karena bagi saya Bapa itu kurang ajar. Kenapa? Selain saya punya masa lalu, pikiran saya tidak berhasil saya tundukkan. Akhirnya apa? Membentuk pikiran yang salah, sikap hati yang membatu dan kepahitan. Akhirnya saya jadi manusia yang keras, saya jadi manusia yang kasar. Saya paksakan segala sesuatu, itulah dulunya saya. Tapi ketika saya berhasil menang di area pikiran saya percaya bahwa Bapa di sorga itu penuh dengan kasih. Amin. Makanya saya paling suka kalau manggil dia Bapa. Maka di Rock Citra Raya saya sudah perintahkan setiap selesai doa berkat yang kita ucapkan adalah doa Bapa kami. Karena bagi saya Bapa di sorga itu sangat baik buat setiap kita. Tapi tadinya nggak seperti itu. Tadinya saya punya konsep yang salah, saya punya pikiran yang salah, saya kalah di area pikiran kita. Makanya ingat, pikiran kita akan sangat menentukan respon, tindakan, sikap hati, dan juga respek. Saya ulangi sekali lagi, pikiran akan sangat menentukan respon, tindakan, sikap hati, dan respek kita. Coba, kalau respon kita sudah salah, tindakan kita pasti salah, sikap hati kita pasti salah, respek kita pasti salah. Itulah yang saya alami dulu terhadap Bapa, terhadap kata Bapa. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, karena medan peperangan adalah area pikiran, bagaimana kita mengisi dan membentengi pikiran kita akan menentukan kita sebagai pemenang dalam kriterianya Tuhan, atau justru sebagai pemenang dalam kriterianya iblis. Tapi saya berdoa, Jemaat Rock Citra, Karawaci kebiasaan ini ya. Ya, Jemaat Rock Karawaci, engkau adalah umat pemenang. Katakan amin. Bagaimana kita bisa mengisi, membentengi pikiran kita dengan satu kata, komitmen. Katakan komitmen. Yes, komitmen. Komitmen untuk apa, Pak? Pertama, kontrol pikiranmu dengan menjadikan firman sebagai cermin, bukan obat tidur. Tolong pemain keyboard bisa dong bantu saya, Mas. Kalau istriku orang Ambon kayak Kak Doni, ini udah tahu ya mau nyanyi chordnya di mana, F, G gitu ya. Kalau saya orang Jawa keturunan, kalau nyanyi kok cari suaraku chordnya di mana ya. Kalau ketemu puji Tuhan, kalau nggak ketemu nggak apa-apa, tetap masuk surga. Ada lagu yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, coba cari dulu di mana nih. Nyanyikan yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Sesuatu nggak usah salahin si A, si B, nggak usah. Waktu kau menghadapi sesuatu, jadikan firman ini sebagai cermin. Kenapa bisa begini ya? Karena saya percaya cermin itu nggak pernah salah. Cermin itu bisa mengajar kita, oh masih kurangnya di sini. Tapi ini nggak berlaku untuk ibu-ibu ya, karena ibu-ibu jago banget. Tanpa cermin dia masih bisa make up.
Itulah luar biasanya ibu-ibu. Tapi saya mau mengatakan, cermin akan bisa membantu kita apa yang masih kurang dalam diri kita. Firman itu harus menjadi cermin buat hidup kita. Kita koreksi diri kita. Oh, kurangnya di sini. Oke, saya harus perbaiki di sini. Waktu saya tahu, pandangan saya terhadap Bapa Surgawi salah. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana Bapa itu menyambut anak yang terhilang itu disambut kembali, diterima kembali, dikasih jubah, dikasih cincin. Oh, seperti ini. Ketika saya menjadikan firman itu sebagai cermin saya tahu saya harus memperbaiki diri saya. Bagaimana kita membentengi pikiran kita dengan komitmen untuk mengontrol firman dan mengontrol pikiran dengan menjadikan firman sebagai cermin. Yang kedua, mencari tahu kebenaran dengan pengenalan yang benar. Cari tahu kebenaran dengan pengenalan yang benar. Ada lagu yang berkata Yesus terlebih di mana? Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Cari tahu kebenaran. Gembalamu di tempat ini adalah orang yang mengajarkan kebenaran. Cari tahu kebenaran. Penting untuk kita belajar tentang kebenaran. Penting untuk kita punya pengenalan yang benar terhadap firman Tuhan. Jangan kita cuma berkata Yesus terlebih besar di dalamku, tapi ketika kita menghadapi masalah, bukan Yesus yang terlebih besar, tapi yang lain yang terlebih besar. Jadi komitmen untuk kita mencari tahu kebenaran dengan pengenalan yang benar. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Bagaimana kita membentengi pikiran kita? Komitmen untuk apa? Menghidupi firman dengan kesukaan. Kalau yang tadi menjadikan firman sebagai cermin, yang ketiga, menghidupi firman dengan kesukaan. Saya percaya orang yang menghidupi firman dengan kesukaan, orang itu akan selalu menilai segala sesuatu berdasarkan firman. Saya pegang apa yang Pendeta Roni Daud Simeon pernah sampaikan kepada saya. Thomas, sekalipun seorang pemimpin membuat keputusan yang salah itu di hadapan Tuhan bisa dibuat menjadi kebaikan kalau kamu percaya. Saya pegang. Kenapa? Karena saya percaya firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Hidupi firman dengan kesukaan. Jangan jadikan firman sebagai sebuah beban. Aduh, firman lagi. Kemudian di gereja waktu dengar khotbah, kau senggol istrimu, kau senggol suamimu, kau berkata, tuh firman buat kamu, tuh firman buat kamu. Kau udah pernah dengar firman itu, kau udah tahu firman itu. Pertanyaannya bukan cuma dengar, pertanyaannya bukan cuma tahu, tapi kau sudah hidupi firman itu. Di Citra Raya saya beri kesempatan kepada para pemimpin untuk mereka berkhotbah. Waktu mereka berkhotbah saya nggak keluar. Waktu mereka berkhotbah, saya duduk di situ, saya dengerin khotbah mereka. Saya tahu firman itu juga buat saya. Saya cuma mau katakan kepada setiap kita, bagaimana kita membentengi pikiran kita, bagaimana kita bisa menang di dalam area pikiran kita. Komitmen untuk selalu menghidupi firman dengan kesukaan. Kesimpulannya adalah apa? Peperangan itu nyata, terjadi setiap hari. Jangan pernah lengah. Ingat, waktu kita berhasil memenangkan area pikiran kita, berarti kita sudah menang 90% di dalam peperangan kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mendengar
dan mempraktekkan firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini. Biarkan firman-Mu yang sudah kami terima terus merema dalam hidup kami, mengajarkan kami, membimbing kami. Kami harus menang di dalam area pikiran kami. Biarkan bukan cuma di bulan Oktober ini kami menang, tapi dalam bulan-bulan ke depan, dalam hari-hari ke depan, kami terus menang di dalam area pikiran. Biarkan kami menundukkan pikiran kami menaklukkan pikiran kami kepada Kristus, karena kami mau menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Berkati setiap umat-Mu pada sore hari ini, jemaat GBI Rock Karawaci. Biarkan mereka adalah umat pemenang di dalam area pikiran mereka. Biarkan mereka orang yang menyukai firman Tuhan. Mereka tahu mereka harus didewasakan. Mereka tahu mereka harus mengalami pertumbuhan iman yang terus day by day terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.